Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang observasi kami mengenai Gedung Raja Bali, Gedung Wisma Tumapel, dan juga Gedung Hotel Splendid. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Arfita Febrianto. Oke, perkenalkan nama saya Hirinta Sani. Sebelumnya perkenalkan nama saya Syafira Marsha Wijaya. Baik, perkenalkan nama saya Mu'alif Khairuddin Jandar Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fariha Maulidia Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tito Arya Bagaskara. Kita ketahui bahwa perkembangan arsitektur bangunan di Indonesia pastinya sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah pengaruh kolonial karena pernah adanya penjajahan. Bahkan sampai sekarang masih banyak bangunan yang tetap menggunakan namun juga masih mempertahankan keunikan gaya arsitektur bangunannya. Terkhusus yang terdapat di Kota Malang yang masih memiliki tempat bersejarah peninggalan kolonial. Kebanyakan bangunan yang ada di Kota Malang memiliki gaya desain Art Deco, namun bisa dilihat bahkan semakin hari semakin diabaikan. Lebih detailnya, bangunan arsitektur kolonial di Malang mengikuti perkembangan arsitektur di Hindia Belanda pada akhir abad ke-19. Yakni gaya arsitektur Indische Empire. Sayang sekali arsitektur gaya Indische Empire itu di Malang sekarang boleh dikatakan sudah tidak tersisa sama sekali. Sebagian besar gedung kolonial yang dibangun sudah tahun 1920 bergaya Nouveau Beauvais. Sebagian besar menonjol dengan ciri-ciri seperti atap datar, horizontal, volume bangunan yang berbentuk kubus serta warna putih. Lalu bagaimana gaya bangunan terkenal yang ada di Malang? Apakah sesuai dengan penjelasan barusan? Untuk menjawab ini kami sudah melakukan observasi mencari sejarah dari bangunan-bangunan terkenal, yaitu bangunan Gedung Kembar, Wisma Tumapel, dan Hotel Splendid yang ada di Malang. Kemudian bagaimana sejarah awal dan fungsi bangunan Gedung Kembar, Wisma Tumapel, dan Hotel Splendid yang ada di Malang. Bagaimana pula gaya apa yang dipakai pada bangunan Gedung Kembar, Wisma Tumapel, dan Hotel Splendid yang ada di Kota Malang. Bagaimana ciri arsitektur bangunan Gedung Kembar, Wisma Tumapel, dan Hotel Splendid yang ada di Malang, dan apa contoh dari bangunan-bangunan yang melambangkan gaya arsitektur tersebut. Tujuan kami untuk mengobservasi bangunan-bangunan peninggalan kolonial adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah budaya visual. Selain itu, untuk mengetahui sejarah dibangunnya bangunan-bangunan bersejarah beserta gaya bangunan yang digunakan di bangunan tersebut. Makalah ini kami gunakan untuk menganalisa bagian-bagian bangunan dari Gedung Kembar, Wisma Tumapel, dan Hotel Splendid. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat dari Gedung Wisma Tumapel. Wisma Tumapel adalah sebuah gedung kuno yang dimiliki oleh Universitas Negeri Malang yang dahulu disebut sebagai Wisma IKIP Negeri Malang dan bisa disebut juga sebagai Rumah Dinas IKIP Malang sebelum berganti menjadi Universitas Negeri Malang. Kenapa dinamakan Wisma Tumapel? Karena letak dari gedung ini berada di Jalan Tumapel nomor 1. Letak berdirinya gedung Wisma Tumapel ini terbilang strategis karena berada di tengah kota dan juga bersebelahan dengan balai kota. Lalu Wisma Tumapel merupakan benda cagar budaya yang dilindungi oleh undang-undang dan merupakan nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, budaya, dan sosial. Berikut adalah perkembangan Wisma Tumapel dari tahun ke tahun. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya desain bangunan dan arsitektur dari Wisma Tumapel. Wisma Tumapel memiliki luas yang sangat luas. Luas aset bekas milik pemerintahan Belanda ini diperkirakan mencapai 5.000 meter persegi. Sebagian besar gedung-gedung kolonial yang ada di Malang dibangun setelah tahun 1920. Wisma Tumapel terbagi menjadi 3 lantai, yakni lantai basement bawah, lantai 1, dan lantai 2. Terdapat sejumlah ruangan kembar di lantai 1 dan di lantai 2. Gaya arsitektur kolonial yang dibangun setelah tahun 1920 oleh Hindia Belanda disebut dengan istilah New Bowen atau yang sekarang sering kita kenal dengan Art Deco. Gaya desain New Bowen sendiri masuk ke dalam aliran international style dengan ciri-ciri seperti atap datar, gavel horizontal yang berkesan kolonial, volume bangunan yang mayoritas berbentuk kubus, penggunaan sedikit ornamen, jendela yang membentuk suatu garis yang beraturan, serta bangunan yang dominan berwarna putih.
Layaknya bangunan yang memiliki desain New Bowen atau Art Deco pada umumnya, Wisma Tumapel memiliki warna bangunan yang dominan berwarna putih, serta warna coklat pada arsitektur kayu seperti kusen jendela, pintu, tangga, dan lain-lain. Di lantai 2 terdapat lorong yang memiliki banyak jendela dengan penataan yang beraturan. Hal ini seperti gaya desain pada New Bowen. Untuk gambar setiap bagian dan arsitektur dari New Wisma Tumapel dapat kita lihat sebagai berikut ini. Pertama ada gedung kembar. Sejarah singkatnya, sejak dulu Kota Malang menjadi salah satu kota yang menyimpan banyak sekali sejarah. Dapat dilihat dari berbagai model arsitekturnya di berbagai sudut kota. Salah satunya adalah bangunan gedung kembar yang berada di Jalan Semeru nomor 8 RT 3 Orogodowo, Kecamatan Geojen, Kota Malang, Jawa Timur. Awalnya bangunan ini merupakan milik sepasang konglomerat dari Tionghoa. Bangunan yang sebelah utara dimiliki perusahaan pabrik gula bernama Han Kiao An. Kemudian dia menjual bangunan itu dan berubah menjadi toko buku bernama Bukadel Studio. Kemudian berubah lagi menjadi toko Raja Bali. Dari sini adalah alasan kenapa bangunan tersebut dikenal dengan sebutan Raja Bali. Bangunan di sisi selatan dimiliki oleh Tan Xiao King. Bangunan ini dijadikan toko perhiasan emas bernama Toko Emas Jewelry Tan. Kemudian karena tidak mampu melanjutkan usahanya, bangunan ini ditempati Bank Commonwealth Cabang Malang. Dan gaya arsitekturnya, menurut monumen yang terdapat di salah satu sudut gedung kembar menjelaskan bahwa gaya desain bangunan ini beraliran New Bowen yang termasuk dalam aliran international style tahun 1916 sampai 1940. Dalam salah satu literatur, gaya desain ini termasuk dalam arsitektur kolonial antara tahun 1916 sampai 1940-an, di mana arsitektur ini lebih mengutamakan segi fungsional. Arsitektur ini juga masuk ke dalam salah satu aliran arsitektur modernis. Kemudian ada ciri-ciri dari arsitektur ini. Ada banyak karakteristik yang menandai bangunan tersebut merupakan gaya New Bowen yang juga terdapat pada bangunan gedung kembar ini sebagai berikut. Pertama, terdapat atap yang datar. Kedua, penggunaan gevel horizontal ala kolonial Belanda. Dan ketiga, volume bangunan yang mayoritas berbentuk kubus, warna tembok yang didominasi warna putih, penggunaan ornamen yang sedikit, jendela berbentuk suatu garis beraturan, penggunaan bentuk geometris, dan terakhir biasanya menggunakan kaca baja dan beton sebagai bahan pilihan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk ciri-ciri gaya arsitektur New Bowen atau Art Deco pada bangunan gedung kembar ini dan juga menganalisis bangunannya. Oke, ciri-ciri yang pertama adalah terdapat atap yang datar atau rooftop. Bisa kita lihat pada bangunan gedung kembar ini bahwa di atasnya itu memiliki atap yang datar karena di atasnya itu memiliki rooftop. Kemudian yang kedua adalah ada penggunaan gavel horizontal ala-ala Belanda. Kemudian yang ketiga adalah memiliki volume bangunan yang mayoritas itu berbentuk kubus. Kemudian yang keempat adalah warna tembok yang mayoritas berwarna putih. Bisa kita lihat pada gedung kembar ini dari dalamnya maupun dari luarnya, temboknya itu mayoritas berwarna putih. Kemudian yang nomor 5 ini adanya penggunaan ornamen yang sedikit. Bisa kita lihat juga pada gedung ini bahwa penggunaan ornamennya sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Kemudian yang keenam ini adalah jendela membentuk suatu garis yang beraturan. Ini juga berlanjut ke yang ketujuh, yaitu penggunaan bentuk-bentuk geometris pada bangunannya. Bisa kita lihat dari seluruh bangunannya gedung kembar, mulai dari jendela, kaca, pintu, semuanya kebanyakan memiliki bentuk-bentuk geometris. Kemudian yang terakhir ini adalah biasanya menggunakan kaca, baja, atau beton untuk
bahan utama pembangunannya. Di sini saya akan lanjutkan presentasi mengenai Hotel Splendid. Nah, hotel ini sendiri dahulunya merupakan 2 rumah milik warga Belanda yang telah ditinggal berpindah. Lalu, pada tahun 1973, bangunan ini kembali digunakan menjadi hotel dengan nama Splendid Inn. Nah, Splendid Inn ini sendiri dulunya merupakan nama dari hotel pada masa kolonial Belanda yang kini kita kenal sebagai Wisma Atma Mapel. Nah, untuk perkembangan arsitektur dari bangunan ini sendiri tidak ada hanya pembedahan pada warna bangunan, sehingga kalau kita ke sana pasti kita akan merasakan masa-masa kolonial kayak gitu. Pada mulanya, sekitar tahun 1920, Hotel Splendid Inn hanya berupa 2 rumah tinggal, yang akhirnya digabung dan dijadikan hotel pada tahun 1973. Hal itulah yang menyebabkan hotel ini memiliki 2 teras dan selasar yang berbeda model dan bahan yang dipakai. Namun, keduanya tetap bergaya Art Deco. Batas antara rumah pertama dan rumah kedua adalah ruang tengah atau lobi hotel. Pada awalnya, lobi hotel ini merupakan taman yang kemudian dijadikan bangunan. Bangunan di sayap kiri dan kanan mempunyai bentuk yang simetris. Kedua rumah sudah memiliki denah ruang masing-masing. Ketika bangunan digabungkan, maka denah menjadi tidak terlihat bentuknya. Tetapi ketika bangunan masih berdiri sendiri, bentuk denah dari masing-masing rumah adalah linear ke arah belakang. Hal ini terlihat dari adanya lorong atau selasar panjang dengan pintu masuk berteras sebagai tandanya pada masing-masing bangunan. Sisi depan bangunan tidak berbentuk lurus, melainkan melengkung. Kemungkinan karena penggabungan kedua bangunan rumah yang pada awalnya tidak sejajar dan letak bangunan yang telah digabung dan dijadikan hotel saat ini terletak di Hoek. Karena kedua bangunan yang mirip dari sisi bentuk atau simetris, dan penggunaan pilar yang dimaksudkan untuk menopang atap teras karena tidak berdinding. Gambar fasad bangunan yang dibuat manual di akhir hanya mengambil salah satu bangunan, yaitu bangunan pertama yang terletak di sayap kiri. Salah satu gaya yang diadopsi pada hotel ini adalah Art Nouveau. Art Nouveau dilahirkan pada tahun 1890 di Eropa hingga akhirnya sampai dan menyebar di Indonesia. Beberapa ciri-ciri Art Nouveau yang dapat terlihat jelas pada hotel ini adalah garis-garis sensual dan cahaya halus, kurva tumbuhan dan bentuk daun willow, gelombang memutar, garis yang dinamis dan mengalir, dan bentuk-bentuk plastis organis tetapi tetap mengandalkan prinsip-prinsip geometris. Sepasang gapura yang merupakan akses masuk dan keluar kendaraan dari Splendid Inn kental dengan gaya Art Nouveau. Terlihat dari penggunaan bentuk tumbuhan yang digambarkan secara organik simetris dengan gelombang-gelombang memutar. Buku Splendid Inn yang terletak di depan pintu masuk dengan gaya Art Nouveau ditandai dengan kurva tumbuhan dan daun willow dan berkesan feminis. Warna emas yang digunakan di inisial nama hotel bermakna keagungan dan keindahan. Art Nouveau adalah gaya yang terinspirasi dari kemegahan dan keanggunan manusia. Dapat terlihat dari ornamen yang terbuat dari semen ini, gelombang memutar yang simetris, serta penggunaan warna emas dan merah marun. Gaya Art Deco dikenal dan digunakan dari tahun 1920 hingga tahun 1939. Art Deco mempunyai ciri-ciri sebagai suatu bentuk eklektik, indah, mewah, anggun, dan modern. Dalam perjalanannya, Art Deco dipengaruhi oleh berbagai macam aliran modern, antara lain kubisme, futurisme, dan konstruktivisme. Pada masa itu, gaya ini dianggap anggun, fungsional, dan ultramodern. Berikut ciri-ciri kental Art Deco yang terlihat pada eksterior bangunan ini. Terdapat gradasi warna yang halus, sedikit ornamen hiasan. Ornamen yang digunakan juga lebih beraturan, bentukan dengan garis-garis lurus atau persegi, penggunaan yang tegas dari bentuk bertingkat, dan gabungan motif buatan tangan tradisional dengan buatan pabrik. Bangunan rumah pertama juga mengadopsi gaya Art Deco, terlihat jelas pada teras dan bentukan pintu dan jendela. Penggunaan bambu sebagai hiasan pada dinding yang dipadukan dengan jendela yang berbentuk tegas tanpa sentuhan ornamen terinspirasi dari gaya Art Deco. Meskipun bergaya kolonial, arsitek juga memasukkan bambu agar desain tetap terlihat natural dan memiliki sentuhan khas Asia. Seluruh bukaan, baik jendela, ventilasi, maupun pintu menggunakan murni gaya Art Deco yang terlihat dari bentuk geometris yang tegas tanpa ornamen.
dan penggunaan jendela yang modular menambah kesan tegas yang merupakan ciri dari Art Deco. Penggunaan jendela dibuat simetris agar bangunan tidak terlihat terlalu kaku. Dinding dibuat menjadi bentuk setengah segi 5 atau poligon. Selain itu, penggunaan garis berurang yang dibuat bertingkat tepat di atas ventilasi termasuk salah satu ciri Art Deco, yaitu penggunaan yang tegas dari bentuk yang bertingkat.